Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, ini sepuh Kecamatan Krojo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan gelarnya. Namun, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Bapak Ibu semua, pelaku UMKM yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, syukur Alhamdulillah kita dapat bermuajahah bertemu muka dalam acara penyampaian materi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita perhatikan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Undang-undang ini menjadi dasar bahwa semua pelaku usaha, baik itu importir maupun usaha lokal, wajib bersertifikat halal atau mensertifikasikan produknya dengan sertifikat halal dari BPJPH. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 di situ dikatakan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Artinya ini merupakan uh, kemudahan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah untuk pelaku usaha mikro dan kecil, yang mana mereka juga kena kewajiban untuk mensertifikasi halal produknya, namun dengan jalur self-declare atau pernyataan halal dari pelaku usaha mikro kecil itu sendiri. Karena sebagaimana diketahui bahwa uh, jalur untuk mengajukan sertifikat halal itu terbagi dua. Pertama, jalur self-declare tadi untuk usaha mikro dan kecil. Yang kedua, jalur reguler. Dan jalur untuk usaha mikro dan kecil ini, jalur self-declare ada juga dengan yang mengandalkan kuota melalui program Sahati, sertifikat halal gratis, dan ada juga yang eh, mandiri, artinya menggunakan biaya sendiri, yaitu dikenakan biaya sebesar Rp230.000 yang disetorkan ke BPJPH. Jadi jelas ya bahwa semua uh, pengusaha yang memproduksi barangnya itu diwajibkan mensertifikasi halal kan, mensertifikasikan halal produk-produk, baik itu produk jasa berupa rumah potong hewan atau distribusi atau berupa makanan dan minuman. Lalu bagaimana untuk mengurus sertifikasi halal?
bagi UMK. Di sini kita persempit aja wilayahnya menjadi sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil yang tadi dengan cara self declare. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, caranya adalah dengan menyatakan bahwa produk mereka halal, nanti ada pendamping proses halal yang memverifikasinya. Adapun syaratnya adalah KTP, kemudian jenis produknya tidak lebih dari 10 varian, eh, merek produknya ada. Nah, ini merek produknya harus diperhatikan, jangan sampai berbenturan dengan syariah seperti ada mie setan atau eh, bakso gila. Nah, itu tentunya tidak akan lolos untuk sertifikasi halal. Kemudian ada foto produk, ada foto tempat produksi, memiliki NIP dan KBLI yang sesuai dengan program sehati atau dengan program dari self declare itu sendiri. Kemudian omset di bawah 15 miliar. Inilah syarat-syarat yang harus ada di pelaku usaha mikro kecil yang akan mengajukan sertifikasi halal secara self-declare. Kemudian biayanya berapa? Nah, untuk biaya tentu saja seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk biaya yang katakanlah mandiri, membayar sendiri dengan biaya sendiri itu sebesar 230.000 per KBLI per sertifikat halal. Adapun yang mencoba melalui jalur kuota, selama kuotanya masih ada, itu adalah gratis 100%. Ini jadi sudah jelas ya, untuk biayanya pengajuan sertifikat halal usaha mikro kecil adalah gratis atau berbayar sebesar 230.000. Apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal gratis? Nah, untuk jenis produknya itu memang macam-macam ya, di sini sudah dikategorikan. Ada jenis produk makanan berupa olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan olahan, telur olahan, gula atau madu dan pemanis, garam, rempah, makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan ala lauknya, lemak, minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Ada juga yang berupa minuman, yaitu aneka minuman ringan non soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Kemudian juga ada produk yang merupakan jenis warung makan self declare. Nah, ini mulai diberlakukan bulan Agustus kemarin ya. Jadi warteg, warung makan khas Sunda, warung nasi Padang, warung soto ayam atau sapi, warung bakso mie ayam. Nah, ini yang disebut di sini bisa masuk ke dalam jalur self declare. Hanya maksimal eh, varian menunya adalah 30 varian. Lalu
Bagaimana resikonya bila produk atau usaha tidak memiliki sertifikat halal? Nah, ini tentu dijawab oleh Babe Haikal ya selaku Ketua eh, BPJPH. Dia bilang UMK terancam ilegal, semua makanan dan minuman harus halal mulai Oktober 2026. Kemudian produk non halal akan dianggap ilegal mulai 2026. Produk non halal itu apa? Produk yang misalkan kategori self declare ya kan sudah difasilitasi gratis, tapi nggak mau juga mensertifikasikan produknya sehingga kategori mereka tidak punya sertifikat halal atau non halal, maka akan dianggap ilegal. Kemudian juga ada pernyataan juga yang menyatakan bahwa semua warteg wajib halal di tahun 2026. Kalau enggak, bisa kena sanksi. Apa aja sanksinya? Ya, mulai dari surat teguran, kemudian juga penghentian usaha, penarikan produk, sampai ada sanksi administratif. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil. Semoga bisa menambah wawasan. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan uh, diutarakan. Insya Allah akan saya jawab sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.